Nama saya Nida, perwakilan dari SDN Purwaraja 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dalam judul Sangkakala Sumur Angsana. Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga miskin yang ada di sebuah kampung. Sepeninggal sang suaminya, Mak Sawedah membesarkan anak sematawayangnya yang sudah mulai beranjak remaja dengan cara bekerja serabutan. Anaknya yang bernama Siti Angsana yang biasa dipanggil Nana sering menjadi bahan olok-olokan teman sebaya. Selain penampilan yang sangat sederhana dengan pakaian yang sangat lusuh, ditambah lagi dengan keadaan mukanya yang hitam sebelah. Konon katanya terkena luka bakar saat emaknya memasak. Mak Sawedah bertetangga dengan Pak Darman, seorang pedagang yang maju, tetapi ia pelit dan sombong. Anak gadisnya yang bernama Mira yang sering mengolok-olok Siti Angsana. "Mak, aku tidak mau sekolah. Teman-temanku selalu mengejekku. Aku dikatakan manusia belang karena mukaku hitam sebelah. Aku malu, Mak." "Nah, jika kamu tidak sekolah, kamu mau jadi apa? Sudah cukup Mak saja yang bodoh. Kamu harus menjadi orang yang pintar, Mak, supaya hidup kamu lebih baik lagi. Biarlah orang mengejekmu, tapi kita punya Allah yang menyayangi." "Aku ingin belajar mengaji saja, Mak. Aku akan belajar di pesantren supaya bisa mengaji dan mendoakan almarhumnya, Mak." Mak Sawedah terharu mendengarnya. Ia teringat ketika suaminya masih ada. Tidak terasa air mata Mak Sawedah menetes membasahi pipinya. Tanpa sadar, Mak Sawedah mendekap memeluk anak sematawayang. Mak Sawedah mengizinkan Nana untuk belajar di pesantren. Keesokan harinya, Mak Sawedah mengantarkan Nana ke sebuah pondok pesantren. Berbagai keperluan anaknya dipersiapkan seadanya, mulai pakaian dan perbekalan lainnya. Setelah setengah hari perjalanan, mereka sampai ke sebuah pondok pesantren sederhana di bawah kaki Gunung Pulau. Mak Sawedah dan Nana diterima dengan baik, ramah, dan penuh kehangatan oleh Umi Aminah dan para santri lainnya. Setelah cukup berbincang, Mak Sawedah pamit akan pulang ke kampungnya. Tidak lupa ia menitipkan Nana kepada Umi Aminah agar dididik dan diajari mengaji. Waktu terus berjalan, hari berganti hari, minggu bertemu minggu, bulan bersua bulan. Tidak terasa hampir 1 tahun Siti Angsana menuntut ilmu di pesantren. Ternyata ia seorang yang cerdas, sopan, rajin belajar dan giat bekerja. Waktu menyontorkan hafalan, ia selalu paling awal sehingga membuat Umi Aminah sayang padanya. Karena sudah merasa kangen dan khawatir pada emaknya, Siti Angsana bermaksud untuk menengok emaknya untuk 1 minggu. Saat itu ada liburan pondok. Ia menyampaikan niatnya kepada Umi Aminah. Tentu saja Umi Aminah mengizinkannya karena berbakti pada orang tua itu adalah salah satu kewajiban seorang anak. Alkisah saat itu yang menjadi lurahnya adalah Bapak Alimu, yang biasa dikenal dengan Abah Inggo. Ia terkenal lurah yang sangat disegani karena kebaikannya serta kemampuan bela diri. Ia juga dikenal dengan sebutan Lurah Jawara. Ketika itu desa sedang mengalami paceklik karena musim kemarau yang berkepanjangan. Sudah 5 bulan hujan tak turun. Masyarakat kesulitan mendapatkan air. Sumur-sumur penduduk pun mengalami kekeringan. Konon di desa tersebut mempunyai kebiasaan yang kurang baik. Masyarakatnya senang berpesta porak, mabuk-mabukan, berjudi, dan perbuatan maksiat lainnya. Jika ada acara hitanan atau pernikahan, maka bisa dipastikan masyarakatnya mengadakan hiburan ronde, menari sambil mabuk-mabukan sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Kebiasaan ini sudah terjadi sejak dahulu. Menyaksikan warga yang sedang mengalami paceklik, Abah Inggo selaku lurah mengadakan sayembara. Sayembara ini untuk mendatangkan hujan. Maka sore itu masyarakat dikumpulkan di halaman kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi
Kita semua sudah maklum bahwa kemarau tahun ini tidak seperti biasanya, sehingga menimbulkan musim paceklik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membuka sayembara. Bagi siapa yang bisa mendatangkan hujan, akan kuberi sebidang tanah di desa ini. Demikian sayembara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sengaja Siti Angsana yang baru saja pulang dari pesantren menyaksikan kerumunan warga di halaman masyarakat. Ia teringat materi yang disampaikan oleh Umi Aminah. Jika kita meminta hujan, lakukanlah sholat istisqa. Ia bergegas pula karena ingin sampai rumahnya. Jalannya dipercepat. Selain ingin bertemu dengan emaknya, ia juga tidak ingin berpapasan dengan teman sebayanya yang sering mengolok-olok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Nana, anakku, emak kangen sekali nak. Sama Mak, Nana juga kangen sekali. Emak baik-baik saja kan? Alhamdulillah nak, emak baik-baik saja. Bagaimana kabarmu di pesantren nak? Alhamdulillah, Nana baik-baik saja. Lalu Siti Angsana menceritakan damanya belajar di pesantren. Lain halnya dengan Mak Saweda yang menceritakan keadaan kampungnya yang sedang mengalami paceklik. Sudah 5 bulan hujan tak turun. Pantas saja, waktu Nana lewat di depan kelurahan, orang-orang berkumpul di sana. Dalam pidatonya, Pak Lurah mengumumkan, bagi siapa yang bisa mendatangkan hujan akan diberi hadiah. Begitu katanya, Mak. Lalu bagaimana menurutmu nak? Jika saja ayahmu masih ada dan kita bisa mendatangkan pawang hujan untuk mendatangkan hujan, kita akan mendapatkan hadiah. Mungkin hidup kita akan berubah ya nak. Mak, kata Umi Aminah buruku, segala sesuatu itu sudah takdir dari Allah. Kita hanya wajib berikhtiar dan meminta pertolongan Allah. Mungkin paceklik ini karena dosa-dosa kita pada Allah. Oleh sebaiknya kita mohon ampun pada Allah. Untuk almarhum ayah sebaiknya kita doakan supaya ayah tenang di alam sana. Waktu sholat maghrib telah tiba. Terdengar suara azan memanggil setiap insan yang beriman untuk melaksanakan sholat maghrib. Tetapi Mak Saweda dan Nana merasa risau karena mereka tidak memiliki air. Nah, coba kita meminta air padanya. Mudah-mudahan ia masih memiliki air. Berharap belas kasih Pak Darman, Mak Saweda menenteng ember menuju rumah Pak Darman. Tok. Assalamualaikum. Kerak Pak Darman membuka pintu. Ada apa ketok-ketok pintu? Mohon maaf Pak, bolehkah saya meminta air untuk berwudu? Minta air? Saya mendapatkan air itu bermodal Mak. Ini dengan mudahnya minta, tidak Mak? Mak Saweda pulang dengan hati sedih. Sampainya di rumah, Mak Saweda dan Siti Angsana melaksanakan sholat maghrib dengan cara bertanya. Mak, nanti malam bangunkan Nana ya. Nana mau sholat malam. Tepat pukul 3, Mak Saweda dan Siti Angsana sudah bangun. Untuk melaksanakan sholat tahajud, mereka bertayamum karena mereka tidak memiliki air. Keduanya bermunajat, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Berzikir terus dilakukan sampai sholat subuh tiba. Seusai sholat subuh, seperti biasanya Mak Saweda membereskan rumah. Tiba-tiba ia mendengar suara gemercik air dari sumur belakang. Nak, coba lihat suara apa itu? Nak. Mak, alhamdulillah semua air kita banyak, Mak. Alhamdulillah ya Allah. Mendengar sumur air Mak Saweda melimpahkan air yang banyak, para tetangga berduyun-duyun untuk mengambil sumur itu.
Tak terkecuali Pak Darman. Sebenarnya ia malu karena telah bersikap kasar pada Mak Saweda. Ia menyuruh orang untuk mengambil air sumur itu. Dalam sekejap berita tentang sumur Mak Saweda tersebar ke seluruh pelosok desa. Bahkan sampai juga berita ini kepada Pak Lurah. Pak Lurah dan rombongannya mengunjungi rumah Mak Saweda. Nono, coba ceritakan apa yang kamu lakukan sehingga sumur Mak mengeluarkan air yang banyak. Tetapi sumur yang lain mengalami kekeringan. Mohon maaf Pak, saya tidak melakukan apa-apa. Kami hanya berdoa semalaman. Kata Umi Aminah guruku, mintalah pada Allah, karena Allah Maha Kaya. Untuk meminta hujan, lakukanlah sholat istisqa Pak. Keesokan harinya, Pak Lurah mengumumkan kepada warga masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqa di alun-alun. Masyarakat tak terkecuali Mak Saweda dan Siti Angsana, mereka tidak ketinggalan ikut serta. Seusai sholat istisqa, masyarakat pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba awan mendung. Tidak lama berapa kemudian turunlah hujan dengan derasnya. Tanah, sawah, ladang kini terairi. Sumur-sumur pun mulai mengalirkan airnya. Suatu sore menjelang maghrib, Pak Lurah mendatangi rumah Mak Saweda. Mak Saweda kaget atas kedatangan Pak Lurah. Saya datang ke sini tentu harus menepati janji yang pernah saya sampaikan ketika mengadakan sayembara itu. Ini hadiah untuk Mak Saweda dan Siti Angsana. Ini surat tanah itu Mak. Sekarang tanah itu menjadi milik kalian. Mak Saweda merasa kaget. Mak Saweda dan Siti Angsana tidak henti-hentinya mengucap syukur pada Allah. Singkat cerita, sebidang tanah itu ditanami pohon duren, bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan sumur Mak Saweda. Tumbuhan duren dapat menyerap air ketika musim kemarau, musim hujan, dan mengalirkannya pada musim kemarau. Di sekitar sumur buahnya lonjong-lonjong, seperti buah rangdu atau buah kapur, sehingga kebun tersebut dinamakan Kadu Rangdu. Ke arah timur laut, pohon duren diselingi pohon sagu, sehingga kebun tersebut dinamakan Kadu Kaum. Kaum dalam bahasa Indonesia adalah sagu. Ke arah barat laut, pohon duren tumbuh sebesar kepalan tangan, tapi isinya kuning, tebal, dan lezat, sehingga kebun tersebut dinamakan Kadu Pere. Ke arah barat laut, ketika Mak Saweda membabat semak, kukunya terkena arit hingga berdarah, sehingga kebun tersebut dinamakan Kadu Tanggai. Tanggai dalam bahasa Indonesia adalah kuku. Lokasi terakhir ke arah timur, ketika Mak Saweda membabat semak, ditemukan kodok yang besar sekali, sehingga kebun tersebut dinamakan Kadu Bangkong. Seiring berjalannya waktu, kebun tersebut dijadikan perkampungan. Masyarakat memanggil kampung itu dengan sebutan Kampung Kadu Pere, Kampung Kadu Tanggai, Kampung Kadu Bangkong, Kampung Kadu Kaung, dan Kampung Kadu Rangdu. Atas inisiatif seorang kiai haji yang bernama Muhammad Jirjis Ibrahim, Kampung Kadu Rangdu diubah namanya menjadi Kampung Sindang. Untuk mengenang jasa seorang Siti Angsana, sumur Mak Saweda disebut oleh masyarakat sebagai Sumur Ciangsana. Demikian cerita Sasakala Sumur Angsana. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah, walaupun kita hidup miskin dan banyak kekurangan, janganlah berkecil hati dan putus asa. Tetaplah berdoa dan bertawakal pada Allah, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada semua hamba-Nya. Wassalam.